Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bayu Indra, and yesterday I was interviewed with my neighbor, and my neighbor has a teacher, and he is teaching he is teaching in a senior high school, and his name is Mr. Udin. And why I choose Mr. Udin? Because Mr. Udin is a younger teacher, and I think he has a lot of experience for teaching. He ever teaching at senior high school and Primagama, and also he open for private lesson in his home. Jadi langsung saja, berikut adalah hasil interview saya bersama Mr. Udin. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Lama udah nggak jumpa juga. Alhamdulillah saya baik. Mas Bayu sendiri gimana? Ya pusing dengan tugas sekarang ya Pak. Semester berat juga ya. Pak. Oh iya iya. Ya gimana ya, namanya juga masih kuliah ya Mas. Iya. Jadi sini Pak, maksud kedatangan saya ke sini tuh saya ingin dapat tugas dari itu kan, dari mana? Dari kampus, kalau suruh mencari orang yang berpengalaman dalam mengajar atau kayak apa ya, kayak bekerja dalam bidang bahasa Inggris gitu loh Pak. Oh. Jadi kan kayak iya. kebetulan saya juga kenal sama Bapak, jadi Oh. saya mungkin minta sharing ceritanya pengalaman Bapak selama mengajar. Iya, boleh Mas, boleh. Monggo. Jadi kayak mungkin ya, yang saya tanya yang pertama ya, gimana sih kayak Bapak tuh dulu bisa bisa memilih untuk untuk bisa memilih bahasa Inggris sebagai profesi Bapak. Oh, itu karena kejadian itu udah dari zaman dulu ya Mas. Emang dulu tuh emang suka dengerin kayak lagu-lagu barat. Nah, secara nggak langsung itu juga tertarik sama bahasa-bahasa mereka. Ya akhirnya mau nggak mau yang pelajari ini. Alhamdulillah sekarang bisa jadi guru. Jadi emang dari hobi ya Pak? Iya, bisa bilang gitulah. Jadi kayak mungkin sebelumnya ya, Bapak juga bisa kasih tahu ya, perkenalkan diri Bapak, namanya siapa, terus sekarang Bapak tinggal di mana atau mengajar di mana, mungkin Bapak bisa kasih informasi. Oh, gitu. Nama saya Udin. Alamatnya di Lawian, Ketengundang. Terus saya sekarang ngajar jadi guru. Ya alhamdulillah udah PNS di salah satu SMA samping situ loh Mas, di SMA-in 1 Jogonalan. Oh di mana Pak? Ya. Sampai sekarang masih Pak? Udah jadi PNS ya? Kalau dulu kan saya les di Bapak kan masih, maksudnya Iya. kabarnya masih honorer gitu. Iya. Alhamdulillah udah PNS kalau sekarang Mas. Oh, berarti terus yang ada kayak mungkin kayak pengalaman Bapak mengajar selama ini, kayak Bapak pernah mengajar di mana aja atau pernah menekuni bidang apa aja pekerjaannya dulu? Kalau pengalaman mengajar tuh dulu saya sempat ngajar les bimbingan gitu Mas di Primagama itu loh Mas. Nah itu sekitar 2 tahunan. Terus habis itu saya juga buka les privat buat anak-anak SD yang mau memang senang sama bahasa Inggris. Oh, Gitu. berarti Bapak dasarnya dulu kayak memulai karir sebagai guru tuh dari itu ya, dari bimbingan les seperti itu ya. Iya. Mungkin istilahnya bisa disebut sebagai magangnya itu ya Pak. Ya kalau orang Untuk sekarang melatih skill gitu ya. ya bisa dibilang gitu. Terus mungkin yang mau tanyakan lagi itu terkait dengan kesulitan yang pernah dialami, mungkin kayak Bapak selama ini mengajar kan kayak pernah nemuin, oh ini mungkin dengan muridnya yang kurang atau bapaknya yang kurang menyampaikan materi atau apa yang uh, fasilitas yang tidak mendukung, kesulitannya itu pernah ditemuin itu apa Pak? Ya jujur aja ya Mas, kalau masalah kesulitan itu
zaman dulu itu emang fasilitas dulu di pas saya ngajar di SMA 1 Jogonalan itu emang kurang, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa diperbaiki. Dan sekarang itu yang jadi masalah kesulitan mengajarnya itu emang dari muridnya sendiri sih, karena muridnya tuh emang kan ada yang tipe murid yang sulit untuk diajari tapi dia nggak mau berusaha buat belajar, itu susah mas. Apalagi kalau dia memang udah nggak punya niat lah sama mata kuliah mata pelajaran ini, kan udah ya karena mungkin kalau bagi anak-anak SMA dan SMP itu bahasa Inggris salah satu mata pelajaran yang apa ya, tidak disukai mungkin selain matematika mungkin. ya bisa jadi lah, emang ya kayak gitulah, kami juga anak-anak mas. Ya, terus mungkin kayak selama bapak mengajar ya udah menekuni karir sebagai guru kan, kayak bapak merasa menikmatinya atau mungkin kayak bapak mau terjun jadi selain guru atau apa, atau itu ada nggak pak, atau Kalau buat menikmatinya ya sekarang menikmati aja sih mas. Emang mau gimana lagi, emang udah nasibnya. Dulu tuh emang sempat kepikiran nggak jadi guru, ya mau dulu tuh maunya jadi tour guide dan gitulah yang lain-lain. Tapi ya nasibnya jadi guru ya alhamdulillah, rezekinya di situ. syukurin enggak. Lagi terus kayak sekarang kan kondisi daring juga kan, belajar dari online semuanya serba online segala macam itu. Kayak kalau pendapat bapak tentang kondisi sistem belajar yang seperti ini tuh menurut bapak tuh gimana? Waduh, agak susah ya mas, apalagi kan pandemi kayak gini, buat ngajar itu emang terbilangnya cukup susah. Apalagi kan beban itu terutama ada di murid, apalagi kan dari SMA sendiri emang nggak menyediakan kuota, hanya mengandalkan kuota mereka pribadi aja sama pemerintah. Jadi kalau misal ada kuliah, ada pelajaran online dan lain-lain, terus mereka suruh nge-zoom ataupun ngumpulin tugas di Google Scholar itu, ya kadang-kadang mereka yang punya kuota ngumpulin, tapi mereka yang nggak punya ya nggak bisa ngumpulin. Kendalanya di situ aja nih mas, kayaknya di masalah kuota. Ya, berarti tergantung, kalau di sistem belajar ini tergantung dengan fasilitas keluarga masing-masing mungkin. Jadinya gitu. Jadi mungkin ya cukup dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada bapak, udah kayak dapat gambaran lah ya pengalaman bapak, terus kayak kesulitan segala macam atau yang didapat dalam selama ini mengajar. Jadi terima kasih bapak atas waktunya, bersedia untuk membantu saya mengerjakan tugas kuliah ini kan, karena dulu juga saya pernah menjadi murid bapak. Iya, masih kenal saya sama masnya ini. Jadi terima kasih ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now I will give some conclusion about my interview with Mr. Udin. And first I asked to Mr. Udin to introduce himself, and his name is Mr. Udin, and he live at Pawikan Gondang. And second is I asked to Mr. Udin what his experience about teaching. And Mr. Udin said he ever teaching at Primagama, and he opened a private lesson, and also now he teaching at junior high school. And okay, the third is I asked Mr. Udin what the problem or challenges in his experience to teaching and learning process. And he says students very important for success in learning process, and he found a lot of students don't following the learning process seriously. And
Next is I asked to Mr. Udin, uh, did he happy for this for now profession for a teacher? He says he's enjoy, but the first reason he study English learning, English language, he want to be a tour guide. The last question I asked to Mr. Udin, what his opinion about learning in online learning in pandemic situation, and he says facilities is very important and number one, and like internet availability, that is very important for uh, learning online learning process in situation of pandemic.